Halo adik-adik, kalian tahu tidak cara menentukan pecahan senilai? Yuk kita bahas bersama-sama. Halo adik-adik, jumpa lagi bersama Kak Betty. Kali ini kita akan belajar matematika. Sekarang coba adik-adik perhatikan gambar persegi pada gambar di samping. Persegi ini kita akan bagi menjadi 4 bagian seperti gambar berikut ini. Nah, bagian dari persegi yang paling atas kita beri arsir, sehingga bagian di arsir terdapat 1 kotak. Dari jumlah seluruh kotaknya ada 4, sehingga pada persegi ini disebut juga dengan 1/4. 1 adalah pembilang dan 4 adalah penyebut. Lalu, dari persegi yang sudah kita arsir ini, kita bagi kembali nih menjadi 3 bagian seperti gambar berikut ini. Sekarang, coba adik-adik perhatikan nih ya. Daerah yang diarsir jumlahnya ada berapa kotak ya? Ya, benar, ada 3 kotak. Lalu, sekarang coba adik-adik hitung jumlah seluruh kotak yang ada pada persegi ini. Ada 12, sehingga nilai dari pecahan pada persegi ini adalah 3/12. Sekarang, coba adik-adik perhatikan kembali nih, 2 buah persegi yang sudah kita arsir. Coba perhatikan daerah yang diarsir. Luasnya sama tidak? Tentunya sama. Dapat dikatakan bahwa 1/4 itu senilai dengan 3/12 karena luas daerah yang diarsir adalah sama. Sekarang, coba perhatikan gambar segi 4, 3/12 ini. Kita akan bagi kembali persegi ini menjadi 6 bagian seperti gambar berikut ini. Sekarang, coba adik-adik hitung nih, jumlah daerah yang diarsir ada berapa kotak ya? Ada 6 kotak. Lalu, sekarang adik-adik hitung jumlah seluruh kotak yang ada pada persegi ini. Ada 24 kotak. Sehingga dapat dikatakan bahwa persegi ini nilainya adalah 6/24. Sekarang, coba kita bandingkan 3 buah persegi tadi. Yang pertama adalah persegi dengan nilai 1/4, lalu persegi yang kedua dengan nilai 3/12, dan persegi yang ketiga dengan nilai 6/24. Letak daerah dan luas daerah yang diarsir sama tidak? Tentunya sama. Maka dapat dikatakan bahwa nilai pecahan dari 1/4 senilai dengan 3/12 dan juga senilai dengan 6/24. Nah, sekarang adik-adik sudah tahu nih ya cara menentukan pecahan senilai. Tentunya ini bermanfaat untuk pengetahuan adik-adik di mata pelajaran matematika. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video-video lainnya. Dadah! Halo adik-adik, selamat bertemu kembali. Kali ini kita akan belajar tentang mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Dan di pembelajaran kali ini ada 3 cara yang akan Ibu ajarkan. Adik-adik nanti silahkan simak dengan baik-baik. Dan kalian bisa memilih cara mana yang menurut kalian paling mudah untuk kalian praktekkan. Oke? Namun sebelumnya jangan lupa untuk like dan subscribe serta tekan tombol loncengnya dulu bagi yang belum. Oke? Kita ke materinya. Kita akan mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Di sini sudah ada soalnya, yaitu 11/3. Namun sebelumnya Ibu akan beritahukan dulu, apakah yang dimaksud dengan pecahan campuran? Pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan bilangan pecahan, atau bilangan yang memiliki pembilang dan penyebut. Baiklah, di sini soalnya 11/3. Cara yang pertama kita gunakan adalah membuat pengurangan berulang bilangan 11 dan 3. Oke, di sini kita tulis 11 dikurang 3, yaitu 8. Kemudian 8 masih bisa dikurang 3, kita kurangkan lagi dengan 3, hasilnya sama dengan 5. 5 juga masih bisa dikurang 3, kita kurangkan 3, hasilnya menjadi 2. Oke, 2 kita kurangkan 3 sudah tidak bisa ya adik-adik, maka cukup sampai di situ saja. Nah, langkah selanjutnya kita lingkari yang merupakan angka 3. Yang pertama, kedua, dan ketiga. Maka di sini kita lihat ada 3, angka 3. Kita tuliskan di sini ya. Kita hitung 3-nya 1, 2, 3. Maka di sini pun kita tuliskan 3. Oke. Nah, sekarang kita mau menuliskan pembilang dan penyebutnya berapakah? Nah, untuk pembilang yang 2 ini kita pindahkan ke atas menjadi pembilang di sini. Maka 2-nya menjadi pembilangnya. Untuk penyebutnya di sini 11/3, penyebutnya adalah 3. Nah, untuk penyebutnya salah 3. Tidak boleh ada yang lain ya. Untuk penyebut itu kita sesuaikan dengan pecahan yang pertama. Kalau di sininya 5, berarti di sini penyebutnya 5.
Kalau di sini bilangannya 7, maka penyebut di sini pun 7. Nah, di sini penyebutnya 3, maka di sini kita tuliskan 3 juga. Sehingga hasilnya menjadi 3, 2 per 3. Nah, itu cara yang pertama. Kita lanjutkan ke cara yang kedua. Soalnya yaitu 14 per 9. Ya. Nah, untuk cara yang kedua sama. Nah, untuk cara yang kedua, kita akan menggunakan pembagian porogapit atau biasa disebut dengan pembagian bersusun. Maka kita tulis dulu porogapitnya, sudah. Nah, di bagian dalam itu 14, di bagian luarnya itu 9. Kita bagikan. 14 dibagi dengan 9. 14 dibagi 9. Perkalian 9 yang mendekati 14 berapa? Tentu saja 1 ya. 1 kali 9 hasilnya 9. Kenapa tidak 2? Kalau 2 dikali 9 itu hasilnya sudah 18, sudah melebihi. Maka hasil yang mendekati adalah 1. Kita tuliskan 1 di atas, kemudian kita kalikan. 1 dikali 9, kita taruh di bawah 14. 1 dikali 9 hasilnya 9. Sudah, kita kurangkan. 14 dikurang 9 hasilnya adalah 5. Kemudian 5 dibagi 9. 5 dibagi 9 itu tidak cukup karena terlalu sedikit atau terlalu kecil. Maka berhenti sampai di sini ya. Nah, selanjutnya 5 itu kita naikkan ke atas ini, dia menjadi pembilang. 5-nya menjadi pembilang per. Untuk penyebutnya sama seperti yang pertama, pecahan yang pertama angkanya adalah 9 penyebutnya, atau di sini juga 9. Maka penyebutnya di sini pun 9. Oke, sehingga hasil akhirnya adalah 1, 5 per 9. Itu cara yang kedua. Lanjut ke cara yang ketiga. Soalnya adalah 17 per 5. Nah, untuk cara yang ketiga kita gunakan pembagian langsung ya. 17 dibagi 5. 17 dibagi 5 yang mendekati 17 perkalian 5 berapa? 3 ya. Kalau 4 sudah lebih karena 4 kali 5 adalah 20. Sehingga kita tuliskan 3. Kemudian 3 dikali 5 itu berapa tadi? 15 kan? Nah, kita hitung selisih antara 17 dan 15 atau 17 dikurang 15 itu hasilnya adalah 2. Maka ini sisanya adalah 2, sisa 2. 17 dibagi 5 itu hasilnya adalah 3, sisa 2. Nah, untuk mengubah pecahan 17 per 5 menjadi pecahan campuran tinggal dipindahkan saja. 3-nya kita jadikan menjadi bilangan bulat di sini ya, 3. Kemudian sisa 2 ini menjadi pembilangnya. Di atas menjadi 2. Nah, kemudian penyebutnya sama. Penyebut pecahan pertama adalah 5. Maka di sini pun menjadi 5. Maka hasil akhirnya adalah 3, 2 per 5. Nah, demikian adik-adik untuk pembelajaran cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Ada 3 cara tadi yang kita pelajari. Adik-adik boleh memilih mana yang menurut kalian lebih gampang. Terima kasih untuk pembelajaran kali ini. Sukses selalu untuk kalian. Tetap semangat belajar ya adik-adik supaya kalian bisa menjadi orang-orang hebat. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, serta bagikan ke semua sosial media yang kalian punya. Dan yang paling penting, jangan lupa untuk menekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru. Oke adik-adik, terima kasih dan sampai jumpa. Perhatikan angka yang ada dalam 0,6. Di sini ada angka 6 ya. Jadi angka 6 ini kita turunkan saja. Selanjutnya perhatikan berapa angka di belakang koma. Di sini di belakang koma ada 1 angka ya. Jika di belakang koma 1 angka, itu berarti per 10. Jadi 1 angka di belakang koma, nolnya ada 1 yaitu 10. Sekarang menjadi 6 per 10. 6 per 10 ini sudah merupakan pecahan ya. Namun 6 per 10 masih bisa kita sederhanakan. Jadi kita akan mengubah pecahan ini menjadi bentuk yang paling sederhana ya. Cara menyederhanakannya adalah kita akan bagi pembilang dan penyebutnya dengan angka yang sama yang bisa membagi habis keduanya. Angkanya harus sama. Maksud sama adalah, jika pembilangnya atau angka ada yang di atas, ini dibagi 2, maka angka yang ada di bawah, penyebutnya, ini juga harus dibagi 2. Jika pembilangnya dibagi 3, maka penyebutnya juga harus dibagi 3. Jadi tidak boleh dibagi dengan angka yang berbeda ya. Angka berapa yang bisa membagi habis keduanya, yaitu angka 2. Jadi pembilang dan penyebut sama-sama kita bagi 2 ya. Langsung kita bagi, 6 dibagi 2 sama dengan 3. Kemudian 10 dibagi 2 sama dengan 5. Nah di sini hasilnya menjadi 3 per 5. 3 per 5 adalah hasil akhir karena 3 per 5 sudah tidak bisa disederhanakan lagi. Soal yang kedua, 0,25. Kita selesaikan. Kita perhatikan angkanya yaitu 25. 25 ini kita turunkan. Selanjutnya perhatikan berapa angka di belakang koma. Tadi kalau di belakang koma 1 angka berarti nolnya 1 yang berarti per 10. Nah di sini di belakang koma ada 2 berarti nolnya ada 2 yaitu per 100. Menjadi 25 per 100. 25 per 100 ini masih harus kita sederhanakan lagi ya. Kita akan bagi dengan angka yang sama yang bisa membagi habis keduanya. Kedua angka ini sama-sama bisa habis dibagi berapa? Kedua angka ini tidak bisa habis dibagi 2 ya. Karena tidak bisa dibagi 2 berarti kita cari angka yang lain. Dibagi 3 juga tidak bisa. Dibagi 4 tidak bisa. 100 bisa dibagi 4 ya, tapi 25 tidak bisa dibagi 4. Jadi kita cari angka yang lain, dibagi 5. Nah, kedua angka ini sama-sama bisa habis dibagi 5, maka kita bagi 5. Jadi cara mencari angkanya seperti itu ya. Kalian bagi dulu dari angka yang terkecil, dari angka 2. Kenapa tidak dari 1? Karena kalau 1 sama saja hasilnya nanti tidak berubah ya. Jadi kita mulai dari 2, kalau 2 tidak bisa cari angka lain, seperti itu. Kita mulai bagi, 25 dibagi 5 sama dengan 5. Kemudian 100 dibagi 5 sama dengan 20. Nah, di sini hasilnya menjadi 5 per 20.
5/20 ini masih bisa kita sederhanakan ya, masih bisa kita bagi pembilang dan penyebutnya dengan angka yang sama. Sama-sama bisa dibagi 5. Maka kita bagi 5 dibagi 5 sama dengan 1, kemudian 20 dibagi 5 sama dengan 4. Nah, hasilnya menjadi 1/4. Ini adalah hasil akhirnya. Kalian bisa perhatikan untuk soal yang kedua ini ya. Soal yang kedua ini kita membaginya sebanyak 2 kali ya, 2 tahap. Ada cara cepat yang bisa kita langsung gunakan untuk membaginya langsung menjadi pecahan yang paling sederhana. 25/100 langsung kita bagi dengan angka yang besar yang bisa membagi habis keduanya. Kedua angka ini sama-sama bisa habis dibagi 25. Kita bagi 25 dibagi 25 sama dengan 1, 100 dibagi 25 sama dengan 4. Hasilnya menjadi 1/4. Perhatikan, cara pertama dan cara kedua hasilnya sama ya. Namun untuk cara pertama ini kita melalui pembagian 2 tahap. Jadi 2 kali membagi. Kalau di sini langsung 1 kali membagi. Kalian bisa gunakan mana yang menurut kalian lebih mudah kalian pahami. Kalau kalian tidak bisa mencari angka yang paling besar, ya mulai dari selangkah demi selangkah tidak apa-apa ya. Kita lanjutkan ke soal yang ketiga ya. Soal yang ketiga adalah 0,125. Kita ubah menjadi pecahan yang kita tulis angka yang ini saja. 125 menjadi 125. Sekarang perhatikan berapa angka di belakang koma. Di belakang koma di sini ada 3 angka ya. Kalau 3 angka berarti nolnya ada 3. Kalau nolnya ada 3 berarti per 1000. Nah, di sini menjadi 125 per 1000. 125 per 1000 kita sederhanakan dengan cara membagi dengan angka yang sama. Sama-sama bisa dibagi 5 ya. Kita bagi 5. 125 dibagi 5 sama dengan 25. 1000 dibagi 5 sama dengan 200. Menjadi 25 per 200. 25 per 200 masih bisa kita sederhanakan. Kita bagi dengan berapa? Kita bagi dengan 5 ya. 25 dibagi 5 sama dengan 5. 200 dibagi 5 sama dengan 40. Menjadi 5 per 40. 5/40 masih bisa disederhanakan. Kita bagi dengan angka yang sama, yaitu masih bisa dibagi 5 ya. Kita bagi 5 dibagi 5 sama dengan 1, 40 dibagi 5 sama dengan 8. Nah, di sini hasil akhirnya adalah 1/8. Perhatikan di sini kita melalui 3 langkah pembagian ya, 3 kali membagi. Nah, kita bisa membaginya dengan cara angka yang paling besar. 125 per 1000 langsung kita bagi dengan angka yang besar yang bisa membagi habis keduanya, yaitu sama-sama kita bagi dengan 125 ya. 125 dibagi 125 sama dengan 1. 1000 dibagi 25 sama dengan 8. Perhatikan hasilnya sama, yaitu 1/8. Namun untuk kalian gunakan saja yang mana yang lebih mudah. Dari angka terkecil juga boleh ya. Kita masuk ke soal yang keempat. Soal yang keempat adalah 1,2. Kita perhatikan angkanya, di sini di depan koma ada bilangan bulat yaitu 1 ya. Jadi ini juga kita tulis menjadi 12. Kemudian di belakang koma 1 angka berarti per 10. Menjadi 12/10. 12/10 ini masih harus kita sederhanakan. Cara menyederhanakan yang soal keempat ini berbeda ya. Kenapa berbeda? Karena kalian perhatikan di sini pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Atau atasnya lebih besar daripada bawahnya. Kalau atasnya lebih besar daripada bawahnya, maka kita sederhanakan dengan cara pembagian susun ke bawah ya. Menjadi 12 dibagi 10. Kita bagi ya. Kita bagi dari 1 dibagi 10. 1 tidak bisa dibagi 10 ya, maka gabungkan menjadi 12. 12 dibagi 10. Kita cari perkalian 10 yang hasilnya 12 atau mendekati 12, yaitu 1. Kalau di sini kita tuliskan 2, nanti 2 kali 10, 20 sudah lebih. Jadi tidak boleh lebih dari 12. Untuk pembagian bersusun, kalian boleh lihat di video-video di Rumah Gemar Matematika sudah ada beberapa video ya. Sekarang kita kalikan, 1 dikali 10 sama dengan 10. Kemudian kita kurangkan. 2 dikurang 0 sama dengan 2. 1 dikurang 1 sama dengan 0. Nah, di sini hasilnya menjadi 2 ya. 2 kita bagi dengan 10. 2 tidak bisa dibagi 10. Karena 2 sudah tidak bisa dibagi 10, maka 2-nya kita naikkan saja ke atas. Kemudian yang 10 ini juga naikkan ke atas. Nah, di sini hasilnya menjadi 1/2/10. Untuk 2/10 ini masih bisa disederhanakan. Kita sederhanakan dengan cara membagi pembilang dan penyebutnya dengan angka yang sama. Di sini kan pembilangnya lebih kecil dari penyebut ya, maka kita bagi dengan cara seperti ini. Kita bagi dengan angka 2, sama-sama kita bagi 2 ya. Perhatikan untuk bilangan bulat yang di depan, yaitu angka 1, ini tidak dihitung. Jadi satunya tinggal turunkan saja. Yang kita sederhanakan yaitu 2/10-nya saja. Kita bagi, 2 dibagi 2 sama dengan 1. 10 dibagi 2 sama dengan 5. Nah, di sini hasil akhirnya menjadi 1/5. Contoh yang kelima 4,8. Untuk soal yang kelima ini kita menggunakan cara cepat saja ya. Kalau di sini tadi kita menggunakan pembagian susun ke bawah. Untuk soal kelima kita menggunakan cara cepat saja. Cara cepatnya adalah bilangan yang ada di depan ini satuannya ini turunkan saja 4. Kemudian yang kita ubah menjadi pecahan yang bagian di belakang koma yaitu angka 8. Angka 8 ini kita turunkan menjadi pembilang. Kemudian di belakang koma ada satu angka yang berarti per 10. Berarti di bawah 8 ini menjadi per 10. Sekarang hasilnya menjadi 48/10. 8/10 ini masih bisa kita sederhanakan. Sama-sama kita bagi 2 ya. Kita selesaikan. 4-nya tinggal kita turunkan saja karena tidak dihitung. Yang kita sederhanakan kan 8/10 ya. 8 dibagi 2 sama dengan 4. 10 dibagi 2 sama dengan 5. Hasil akhirnya yaitu 4/5. 4/5 sudah tidak bisa disederhanakan ya. Nah, ini menggunakan cara cepat. Soalnya sama dengan soal yang keempat, tetapi yang kelima kita menggunakan cara cepat ya. Masuk ke soal yang terakhir, soal ke-6 yaitu 2,25. Soal yang ke-6 ini kita gunakan cara cepat juga ya. Kita turunkan satuannya. Di sini satuan yang di depan koma ini ya. 2-nya turunkan saja. Kemudian di belakang koma perhatikan 2 dan 5 berarti menjadi 25. Ini menjadi pembilang. Selanjutnya perhatikan di belakang koma ada berapa angka? Di belakang koma ada 2 angka. Kalau 2 angka berarti nolnya ada 2 yaitu 100. Berarti 25/100 ya. Menjadi 25/100. 25/100 ini masih bisa disederhanakan dengan cara dibagi dengan bilangan yang sama. Langsung kita bagi dengan angka yang besar saja ya, yaitu sama-sama bisa habis dibagi 25. Kita turunkan 2-nya karena yang kita sederhanakan 25/100 ya. 25 dibagi 25 sama dengan 1, 100 dibagi 25 sama dengan 4. Maka hasil akhirnya adalah 21/4. Nah, itulah pembahasan kita tentang bagaimana cara untuk mengubah desimal ke dalam bentuk pecahan. Mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya di Rumah Gemar Matematika.